Engkau boleh kehabisan akal karena tidak ada lagi jalan keluar. Tapi satu hal, jangan pernah putus asa. Selama masih ada harapan, maka selama itu pun masih ada jalan keluar. Yang penting kita tidak putus asa. Jangan menyerah di tengah jalan. Kehidupan kita ini diibaratkan seperti kisah hidup bangsa Israel. Mereka dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke satu tempat tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, yaitu mengalami janji Tuhan. Tetapi dari Mesir mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Tapi dengar baik-baik saudara, engkau dipanggil menuju tanah perjanjian, jangan pernah berhenti di padang gurun. Berjalanlah terus, jangan pernah putus asa. Berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, jangan berhenti di padang gurun, karena mereka yang berhenti di padang gurun itu menjadi bangkai. Semua yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka tidak tembus sampai ke tanah perjanjian, mereka mati di padang gurun satu angkatan. Tuhan tidak izinkan mereka masuk. Kenapa? Mereka menuduh Tuhan jahat di tengah pergumulan. Mereka berkata, kenapa Allah bawa kami untuk mati di padang gurun? Dan mereka putus asa. Ketika mereka putus asa menyalahkan Tuhan, orang yang putus asa itu cenderung menyalahkan Tuhan atas hidupnya. Dia salahkan orang lain, dia salahkan Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi bangkai di padang gurun. Tuhan gak panggil kita untuk kalah. Tuhan panggil engkau sampai ke garis akhir. Akhiri pertandingan imanmu dengan baik. Katakan amin. Seorang pelari, saudara, dikisahkan dia berlari ikut lomba. Di tengah pertandingan kakinya cedera, dan pertandingan itu tetap berlanjut. Dia berjalan dengan kaki yang cedera itu. Semua orang berkata, sudahlah, kamu juga gak mungkin menang. Ngapain kamu berdiri lagi? Keluar aja dari gelanggang pertandingan. Dia berkata, aku diutus bukan untuk menjadi pecundang yang berhenti di tengah jalan. Aku pasti kalah, tapi aku akan mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku akan tetap mencapai garis finish sekalipun aku adalah kalah dan yang terakhir. Tapi aku tidak akan pernah mundur di tengah gelanggang pertandingan. Saudara tahu hari itu dia disorot lebih dari seorang pemenang. Namanya terpampang di mana-mana karena dia punya mental yang luar biasa. Dia bilang, aku dibayar oleh negaraku bukan untuk pecundang berhenti di tengah jalan, tapi aku harus menyelesaikannya sampai di garis akhir. Sekalipun aku bukan pemenangnya, tapi aku harus menyelesaikannya. Amin saudara. Kita mungkin hari-hari ini berkata, saya sudah habis akal bu. Keuangan saya, bisnis saya, rumah tangga saya, sudah habis akal saya. Selama engkau tidak putus asa, maka selama itu juga engkau bisa mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan, jangan pernah putus asa. Saya belajar dari ayat ini, Rasul Paulus, wow. Dia berkata begini saudara, dia habis akal. Saya percaya kita di tempat ini mungkin tidak seperti dia habis akal. Ya, kita mungkin belum habis akal lah, masih ada jalan keluar. Tapi dia berkata, tapi aku gak pernah putus asa. Ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Saya tuh malu saudara ketika membaca ayat ini, betapa seringnya kita baru menghadapi penderitaan yang biasa kita sudah menuduh Tuhan meninggalkan kita lah, Tuhan gak ada lah. Rasul Paulus dianiaya loh, ditangkap, dimasukin penjara, dipukuli, disesah, mau dibunuh, dan dia masih bisa berkata, aku dianiaya tapi aku tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ini iman yang luar biasa. Kita harus memiliki iman yang seperti ini. Di tengah penderitaan jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan engkau, itu berbahaya. Waktu engkau bergumul jangan bilang Tuhan jauh. Di mana Tuhan? Kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Saudara, sekalipun itu kelihatannya tidak ada apa-apanya, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, saudara, jangan pernah merasa engkau ditinggalkan sendiri. Ketika orang merasa ditinggalkan sendiri, itu adalah satu perasaan yang paling mematikan. Saya ingat ketika kami kecelakaan naik mobil, kami mau pelayanan ke Anyer. Kemarin itu ada orang yang angkatin kesaksian saya ini di TikTok, foto-foto saya kecelakaan, dan dia angkat saudara, viral. Dia bilang Debbie Basjir kecelakaan. Padahal itu peristiwa berapa tahun lalu ya? 2016 saudara.
Saya diteleponin semua orang, ibu kecelakaan di mana? Ini orang-orang juga yang tidak mengikuti mungkin ya perjalanan saya, dia baru tahu. Semua telepon saya, bu, ibu kecelakaan ya. Kenapa bisa heboh begini? Nggak ada yang angkat di TikTok viral, Bu Debbie kecelakaan mobilnya hancur. Saya bilang itu kisah 2016. Kami saudara mau pelayanan di Anyer, dan ketika mau exit tol di Anyer itu ya, kita mau exit tolnya itu apa ya? Dia tuh jalan exitnya itu menurun sambil berbelok gitu. Lalu mobil kami lagi berhenti mau bayar tol, tiba-tiba dihajar oleh bus laju prima. Mobil kami terlempar ke sebelah kanan. Itu bus lajunya benar-benar prima. Karena tidak ada rem saudara, rem blong. Padahal itu posisinya menurun saudara. Mobil saya terlempar ke sebelah saudara. Dan puji Tuhan kami terlempar. Kalau kita nggak terlempar, kita kena mobil di depan. Karena suami saya lihat dari spion itu mobil kencang, dia tancap gas, dia banting ke kanan setirnya. Jadi mobil kami remuk cuma bagian belakang sampai hampir ke tengah. Dan kami terlempar ke sebelah tol sebelah. Mobil terbalik saudara. Anak saya waktu itu duduk melintang di belakang. Saya juga bingung bagaimana caranya, dia sudah di pangkuan saya waktu peristiwa itu. Airbagnya semua keluar berasap, nggak ada yang berani tolong kami. Mereka bilang mobilnya berasap, mau meledak, jadi semua lari. Ya, dan saya di situ, waduh, kami nomor satu kalau kita mengalami yang begitu, saudara. Nomor satu yang saya tanya itu, Tuhan, saya ini dosa apa? Iya Pak, iya. Sebagai manusia normal, kita ngalami sesuatu kesialan, pasti kita tanyakan, Tuhan, aku ini dosa apa Tuhan? Saya juga bertanya seperti itu. Kalau misalnya saya lagi selingkuh atau saya lagi nipu orang, bawa lari uang orang, terus tiba-tiba mengalami gitu, kayaknya enak ya. Begitu mengalami itu saya langsung tahu, waduh Tuhan nih marah nih saya selingkuh nih. Atau aduh Tuhan nih marah nih saya bawa lari uang orang. Masalahnya saat itu saya lagi merasa dekat sama Tuhan. Semalam sebelum kami pelayanan pun suami saya menyembah Tuhan, nangis-nangis. Saya merasa saya tidak menemukan dosa yang membuat Tuhan tuh marah besar sehingga kami dihukum. Kenapa saudara? Karena begitu banyak orang yang masuk WA-nya bilang begini, ibu introspeksi diri. Memang perkataan netizen itu setajam silet. Lu gak usah ngomong gitu, saya juga sudah introspeksi, bener gak? Dan itu perkataan yang sangat menikam, masuk sampai ke memisahkan jiwa dan roh. Tajam banget saudara. Saya merasa saat itu Tuhan meninggalkan kami. Saya marah sama Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau mempermalukan saya seperti ini? Kami ini hamba Tuhan. Rasanya kok tidak ada pertolongan. Seminggu sebelumnya rumah saya kemasukan maling. Semua handphone dicuri, laptop dicuri. Ya, itu seminggu sebelumnya. Minggu depannya kami tabrakan itu. Waktu rumah saya kemasukan maling, saya itu juga bertanya sama Tuhan, Tuhan, rumah orang-orang yang gak takut Tuhan, orang-orang yang lebih berdosa dari saya di sini banyak loh. Kenapa malingnya masuk ke rumah saya? Kan itu pandangan kita orang Kristen kan? Kita berpikir bahwa kalau kita sudah dekat Tuhan maka tidak ada masalah, tidak ada pergumulan akan menimpa kita. Itu yang ada di pikiran kita kan. Saya bertanya seperti itu. Kenapa? Karena kayaknya kan lebih enak kalau kesaksian begini. Saudara tahu nggak saya semalam mengalami apa? Saya bangun pagi ada maling tergantung di pagar saya. Wah itu pasti jemaat tepuk tangan kan? Wih dahsyat Tuhannya, malingnya tergantung di pagar besi. Kita tepuk tangan semua, tapi kan gak enak banget saudara, rumah saya kemalingan. Handphone dicuri, ini dicuri total hampir 100 juta. Kan gak enak banget gitu loh. Masa rumah pendeta dimasukin maling? Emang tuh pendeta gak berdoa ya? Kan jemaat pasti gitu kan? Tuh pasti tidur gak berdoa itu. Makanya maling masuk ke rumahnya. Ya, kayak begitu kan saudara. Minggu depannya kecelakaan. Belum terjawab ini satu. Dan anehnya saudara, saya sebelum 2 minggu berturut-turut kejadian gitu, Tuhan tuh suruh saya baca kitab Ayub. Setelah kemalingan, Tuhan ngomong lagi baca kitab Ayub. Terus saya gini, alay lebay, cuma kemalingan baca kitab Ayub. Ayub itu mengalami nyawanya udah hampir melayang. Ngapain saya baca kitab Ayub? Enggak lah.
Setelah saya kecelakaan itu saudara, saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Tuhan itu jauh dari saya dan itu adalah perasaan yang sangat mematikan. Dan kayaknya itu bisa membuat kita mundur ketika kita sedang dalam pergumulan. Itu yang iblis tanamkan di dalam pikiran kita. Kenapa ketika Yesus mati saudara, dia bilang Eloi Eloi lama sabachthani. Yesus berseru, dia bilang, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus gak peduli nyawa dicabut. Dia sangat bersedih ketika dia tahu bahwa Bapa, dia terpisah dengan Bapa. Karena sesuatu yang perasaan yang paling mematikan adalah ketika kita merasa kita ini ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus terpisah dari Bapa karena dia harus mati 3 hari, dia turun ke alam maut. Saudara, ya, jangan pernah merasa ditinggalkan sendirian. Ketika saya bergumul saudara, orang menghakimi, kenapa ibu kecelakaan? Ya begini-begini, harus introspeksi diri. Karena dikirimi ayat lagi. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Kalau sampai ibu kecelakaan, berarti itu bukan rancangan Tuhan. Waduh, saya nangis, saya tersudut, saya terisak saudara. Begitu selesai itu saya cuma berusaha, saya diam duduk di kaki Tuhan saudara. Ketika kita mengalami pergumulan saudara, mari kita baca apa yang Daud katakan kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Ini kunci kemenangan di dalam engkau mengalami pergumulan hidup. Ya, Mazmur 62 ayat yang ke-9 saudara, firman Tuhan berkata begini. Baca bersama. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Apa? Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika engkau menghadapi persoalan pencobaan, jangan curhat ke orang lain. Duduk di kaki Tuhan dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan kami Tuhan? Di dalam itu saya mencoba untuk memahami rencana Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi setelah itu lewat saudara, kami juga dari asuransi tidak diganti apa-apa. Ya, saya juga nggak ngerti masalah hukumnya bagaimana, tapi ya sudahlah. Ya, saya cuma percaya aja. Nggak berapa lama Tuhan ganti mobil kita yang baru. Orang-orang yang mencemooh saya WA begini, Bu, ternyata ya rencana Tuhan ibu tabrakan karena mau diganti mobil ya Bu. Memang orang Kristen tuh mulutnya. Terus saya bilang, ibu mau nggak ganti mobil Mercy terbaru? Saya doakan ibu masuk di bawah kontainer. Mulutmu itu loh, ya. Waktu lihat kita celaka dia bilang introspeksi diri. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Lihat saya naik mobil baru, ternyata rencana Tuhan ya Bu. Ibu kecelakaan karena mau diganti mobil pret. Ya saudara, cobalah mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Ketika engkau ada dalam pergumulan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tidak usah dengar kanan kiri. Jangan sampai engkau putus asa, kata Rasul Paulus. Aku ditindas ya, tetapi aku tidak putus asa. Kami dianiaya, tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa, kata Rasul Paulus. Kita ini perlu malu saudara. Rasul Paulus tuh disiksa, tapi dia bilang Tuhan tidak tinggalkan loh. Kita ini cuma masalah-masalah dihina, difitnah, masalah utang, udah ngomong Tuhan meninggalkan. Kita ini belum menderita karena nama Yesus loh. Orang Kristen penderitaannya itu paling banyak karena kebodohannya sendiri sih. Belum ada yang penderitaan karena kenapa kamu menderita? Saya karena nama Yesus nih, saya mau dibunuh, saya dianiaya. Saya jarang tuh hadapi gitu. Paling yang datang, Bu saya ini menderita banget. Kenapa? Terjebak hutang online. Itu kan masalah-masalah yang dibuat sendiri kan, karena kedagingan, gak mampu mengendalikan. Lalu saudara, Rasul Paulus berkata begini, ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Kita gak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan
kalau kita tidak mati dulu bersama-sama dengan Yesus. Pergumulan itu adalah proses kematian daging kita, membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Lalu dikatakan di sana saudara, ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, dikatakan sebab kami yang masih hidup ini. Saya mau tanya, saudara masih hidup? Masih hidup kan? Kalau kita masih hidup berarti kita siap dikatakan kita terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Itu artinya apa saudara? Selama kita masih hidup, ya bayar harga. Kalau engkau difitnah, ndak usah marah, lepaskan pengampunan, amin. Kalau engkau dianiaya, terima itu, ndak usah engkau balas. Pergumulan mematikan daging itu perlu bagi kita ini supaya kita berkenan, karena bukan orang sembarangan yang masuk surga saudara. Orang-orang yang teruji, yang dimurnikan oleh Tuhan. Saya pengen kita lompat saudara, ayat yang ke-16. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana berkata, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16 baca bersama, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya kita bisa mengalami berkat dalam setiap pergumulan? Jangan tawar hati. Katakan, tawar hati itu sudah gak ada rasa apa-apa. Saya sudah tawar, gak ada rasa lagi sama Tuhan. Jangan tawar hati ya. Engkau mau sedih, boleh sedih, duduk di kaki Tuhan. Engkau mau kecewa pun boleh, engkau manusia, tapi sebentar saja, lalu duduk di kaki Tuhan. Orang yang sudah tawar hati itu susah saudara. Hidupnya juga sudah, ya udahlah tawar-tawar aja sama Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan. Dia berkata begini, kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, yang namanya tubuh lahiriah kita ini pasti merosot ya. Mau saudara itu tarik tiap hari 1 kali, 2 kali, 3 kali, mau saudara suntik kanan kiri, mau diapain juga, ini manusia lahiriah pasti merosot. Jadi engkau jangan terlalu fokus dengan kecantikan lahiriahmu, tapi engkau abaikan manusia batiniahmu. Banyak orang itu gak suntik, gak apa, dia sudah tua saudara, ketemu orang bilang, ih ibu kok cantik banget ya, umur berapa bu? 76, natural aja. Kenapa? Karena manusia batiniahnya dibaharui. Dia buang kepahitan, dia buang dendam, dia buang sakit hati, dia buang dosa-dosa, dia hidup dalam kekudusan. Manusia batiniahnya dibaharui. Jadi orang ketemu dia, ih awet muda ya, kayak saya ini loh. Masalah buat lo, kok kayaknya keberatan ya. Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, Pak Konrad tuh loh saudara, awet muda enggak? Awet muda enggak? Ada orangnya loh. Pak Konrad awet muda loh saudara. Waktu manusia batiniah kita dibaharui ya. Memang manusia lahiriah kita ini merosot, akan semakin tua ya, keriput itu pasti. Makanya engkau jangan terlalu fokus hanya kepada manusia lahiriahmu. Engkau dandani dengan semua hal. Engkau ya, banyak orang itu saya lihat saudara, mereka nge-gym setiap hari, mereka check up setiap bulan, mereka minum semua vitamin. Olahraga itu baik, tapi jangan engkau berpikir nyawamu, hidupmu ditentukan dari usahamu olahraga itu. Itu engkau sudah menaruh sesuatu lain kepada Tuhan. Engkau menjaga kesehatan itu baik, tetapi jangan engkau berpikir setelah engkau menjaga kesehatan terus engkau umur panjang. Engkau nge-gym, saya pasti umur panjang. Hello, hidup mati di tangan Tuhan. Makanya engkau harus fokus membangun manusia batiniahmu, karena ini nanti akan menghadap Tuhan. Kalau manusia batiniahmu bobrok, engkau cuma pikir manusia lahiriahmu, di hadapan Tuhan nanti saudara, namamu itu tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara, saya pernah lihat, saya pernah cerita sama saudara, ada anak muda umur 38 tahun nge-gym saudara tiap hari.
Makan ditimbang, kalorinya berapa, ya karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Kalau saya sudah makan ini, nanti siang saya cuma makan pisang 1. Kalau mau tidur malam dia timbang saudara, kelebihan 2 ons, waduh diturunin dulu, olahraga dulu, baru tidur. Saudara ya pergi ke China untuk prospek bisnis, pulang jenazah di peti, ditabrak di China. Tiap hari nimbang makanannya, tiap hari nge-gym. Jangan engkau geser iman. Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan, bergantung kepada Tuhan? Karena hidup mati kita tuh di tangan Tuhan. Amin.